dan lakukan revisi-revisi yang diperlukan. Revisi-revisi yang diperlukan itu adalah meletakkan kepolisian di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenapa sampai saya usulkan itu? Opsi di bawah presiden sebenarnya ya udah sih paling gampang karena sekarang juga udah begitu gitu ya. Nah, cuma ini menyisakan tadi yang dijelaskan Prof juga gitu. Dengan argumen kalau di bawah kementerian itu kan kawan polisi adalah masyarakat sipil. Oke. Sekutu alamiah polisi dalam masyarakat demokrasi adalah masyarakat sipil. Halo Scholar LP3S, kali ini kita bertemu lagi di podcast LP3S. Kita akan bicara kali ini tentang persoalan-persoalan publik. Tentunya persoalan publik yang sekarang lagi hangat tentang reformasi Polri. Dan tentunya kalian bisa lihat, saat ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Tamrin Tumagola. Ya. Sehat Pak Tamrin? Sehat-sehat. Kemudian Pak Tamrin ini Ketua Dewan Pengarah, ya kan, Public Virtue Research Institute. Ya. Kemudian di samping kanan saya ada Kak Intan, Direktur Hukum, peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute juga ini, ya kan. Nah, yang terakhir di sebelah kiri saya, senior saya yang sering juga temanin saya, Pak Rahadi. Sehat Pak Rahadi? Sehat. Pak Rahadi adalah redaksi ya. Redaktur Prisma, majalah Prisma. Jadi yang mau update situasi-situasi terkini di majalah Prisma aja gitu. Oke, ini saya promosi Pak Rahadi. Oke, kita mungkin lebih santai aja Pak Tamrin. Jadi akhir-akhir ini isu terkait reformasi Polri dan turunan-turunannya itu mengemuka di publik, dan sebenarnya kita itu pengen tahu apa sebenarnya dasar dari persoalan tentang reformasi Polri ini, karena sebelumnya Pak Tamrin juga sudah pernah datang ke Dewan Komisi Percepatan Reformasi Polri dan ada rekomendasi dan sebagainya. Nah, mungkin kita pengen lihat itu mulai dari Pak Tamrin dulu. Bisa cerita, Pak? Oke, terima kasih. Jadi apa yang akan saya sampaikan ini sebenarnya bukan hasil pemikiran saya sendiri secara pribadi, tapi apa yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil FGD, Focus Group Discussion, FGD, Focus Group Discussion, dari 3 lembaga, yaitu dari Amnesty International, dari Gerakan Nurani Bangsa, yang ketuanya Bu Nuria Wahid itu, dan yang ketiga lembaga saya, yaitu Public Virtue Research Institute. 3 lembaga ini dikumpulkan oleh Usman Hamid di Amnesty International untuk melakukan fokus group discussion ini tentang reformasi Polri yang sedang hangat. Itu dilakukan pada 1 Oktober tahun lalu. 2025? 2025, 1 Oktober. Kita semua datang, Pak Marzuki Darusman dari Amnesty International, karena dia ketua pengurus Amnesty International, Marzuki Darusman, kemudian ada mantan Menteri Agama, yaitu Lukman Hakim Saifuddin. Dia dari Gerakan Nurani Bangsa, kemudian saya dan Usman Hamid dari Public Virtue Institute. Kita bikin hampir setengah hari penuh, dan kemudian oleh moderator dari Public Virtue Research Institute dibuat narasi rangkuman. Nah, dia kirim ke kita semua. Nah, kita semua dapat. Nah, rangkuman dia itu dalam bentuk narasi yang mengalir. Tapi saya pikir, dan kecenderungan saya begitu, memang kalau kasih kuliah juga begitu, saya selalu ingin membuat sistematika struktur dari isi focus group discussion itu. Sehingga hasil dari focus group discussion itu saya buat sistematikanya dalam satu struktur. Nah, strukturnya itu sebagai berikut, terdiri dari beberapa bagian. Kalau nggak salah, pertama itu adalah keadaan terakhir dari kepolisian Republik Indonesia ini seperti apa. Jadi kita semacam memotret keadaan terakhir dari kepolisian Republik Indonesia, terutama dalam 10 tahun terakhir ini. Yang kedua, kemudian saya bagi
hasil grup discussion itu dalam 5 ranah. Nanti saya jelaskan masing-masing ranah itu ranah apa saja. Kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan dan usulan. Usulan untuk solusi menangani masalah kepolisian Republik Indonesia. Nah, saya mulai dengan yang pertama, yaitu state of the art. Kalau dalam ilmu itu disebut dengan state of the art. Keadaan kepolisian sekarang ini Republik Indonesia itu seperti apa? Menurut saya keadaannya itu sudah sangat parah, melenceng dari misi yang ditugaskan negara dan bangsa kepada kepolisian Republik Indonesia. Sangat parah sehingga tidak bisa sebenarnya dilakukan hanya sekedar reformasi. Karena kalau reformasi itu hanya tambal sulam. Seperti mobil itu kalau di-reform itu ya ganti businya, kabel-kabelnya itu begitu. Jadi sangat tidak mendasar. Nah, menurut saya keadaan kepolisian itu begitu melenceng dalam 10 tahun terakhir ini dari tugas utamanya, sehingga bukan reformasi itu yang diperlukan, tapi restorasi. Kalau dalam bahasa mobil, turun mesin. Harus turun mesin. Itu begitu parahnya. Nah, itu kesimpulan pernyataan permulaan tentang state of the art dari kepolisian RI saat ini. Sudah sangat parah, melenceng dari tugas utama sehingga perlu restorasi, turun mesin. Nah, kemudian saya bagi permasalahannya itu dalam 5 ranah. Ranah yang pertama itu ranah struktural. Ranah yang kedua adalah ranah institusional. Ranah yang ketiga adalah ranah sosial budaya. Ranah yang keempat adalah ranah dasar hukum dari kiprah Polri itu. Konstitusional mungkin. Konstitusional bukan? Bukan, dasar hukum. Dasar hukum. Dasar hukum. Nggak terlalu terkait dengan konstitusi, tapi dasar hukumnya. Dasar hukumnya. Nanti yang akan mengarah kepada KUHP baru itu. Iya. Itu yang keempat. Dan yang kelima itu adalah ranah operasional. Jadi ada 5 ranah. Nah, saya mulai dengan ranah yang pertama, yaitu ranah struktural. Karena ini Polri itu harus turun mesin, maka keberadaan Polri dalam tata negara Indonesia itu harus dirubah radikal. Yaitu Polri yang selama ini diletakkan di bawah Presiden Republik Indonesia itu secara struktural harus dipindahkan Polri menjadi di bawah koordinasi kementerian. Nah, waktu di Komisi Percepatan Reformasi Polri yang pimpinan Pak Jimli Al-Asidik itu, saya usulkan supaya Polri itu ditempatkan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Sama seperti negara-negara barat lainnya yang memang kepolisian itu adalah bagian dari Kementerian Dalam Negeri, tapi bukan bagian sebagai bagian itu, tapi dia di bawah koordinasi. Nah, istilah di bawah koordinasi ini menurut Pak Jimli Asidik sama dengan TNI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan itu melakukan koordinasi terutama secara administratif, tapi pengurusan SDM, pengurusan pelatihan, pengurusan operasional semuanya di tangan Panglima TNI. Nah, nanti kalau Polri diletakkan di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, maka sama juga begitu. Jadi Polri diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Nah, Kementerian Dalam Negeri nanti hanya mengurus administrasinya, termasuk anggarannya itu, tapi selebihnya itu adalah wewenang dari pimpinan Polri. Nah, itu yang saya usulkan waktu di Komisi Percepatan Reformasi Polri pimpinan Pak Jimli itu, supaya Polri secara radikal dipindahkan dari di bawah koordinasi Presiden ke di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Itu struktural.
Nah, ranah yang kedua adalah ranah institusional. Dalam ranah institusional, waktu itu fokus group discussion itu mengusulkan supaya selain Polri dipindahkan dari koordinasi Presiden ke koordinasi Kementerian Dalam Negeri, Polri juga harus melakukan yang disebut dengan desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi dan dekonsentrasi. Ya. Nah, jadi tidak seperti sekarang ini, yaitu sekarang ini sangat sentralisasi dan sangat konsentrasi wewenang itu di tangan Kapolri. Tapi kalau sudah diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri, maka secara institusional Polri itu titik berat kiprahnya bukan lagi di pusat, tapi diletakkan di polda-polda, polisi daerah. Itu secara institusional diletakkan di polda-polda, sehingga andalan utama atau ujung tombak dari Polri itu di polda-polda. Ya, itu secara institusional. Kemudian harus ada dekonsentrasi dari anggaran dan komando. Anggaran dan komando tidak lagi terkonsentrasi di pusat. Sekarang kan anggaran Polri itu nomor 2 sesudah Kementerian Pertahanan. Tinggi sekali. Nah, itu nanti harus dialihkan ke polda-polda. Jadi itu implikasi institusionalnya. Kemudian dekonsentrasi wewenang dalam mengambil keputusan itu tidak lagi di Kapolri, tapi di Kapolda tiap polda itu. Itu secara institusional. Kemudian sesudah secara institusional, ranah sosial budaya yang ketiga. Ranah sosial budaya, kalau polda itu yang menjadi ujung tombak dari kepolisian, maka polda-polda itu sudah otomatis akan mempelajari dan mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya dari tiap daerah. Semacam kearifannya dan sebagainya. Kearifan budaya, kearifan sosial. Jadi kalau Polda itu adalah Polda Aceh, maka seluruh seluk-beluk adat istiadat budaya Aceh dan kearifan Aceh yang banyak berbasis agama Islam itu harus dipertimbangkan oleh Kapolda setempat. Begitu juga kalau Kapolda itu adalah Kapolda NTT misalnya. Maka seluruh tatanan sosial budaya NTT dan kearifan lokal itu harus diperhitungkan oleh Polda dalam berkiprah di daerah itu. Nah, paling bagus lagi kalau di setiap Polda itu ada sekolah polisi negara di situ. SPN. Iya, SPN. Dan di SPN itu dikasih misalnya kurikulum-kurikulum yang kuat di sosial budaya. Sehingga orang-orang yang tamat dari SPN di satu daerah tertentu itu sangat mengenal lika-liku dari sosial budaya setempat masing-masing. Nah, biasanya ada kecenderungan anak NTT akan sekolah di SPN NTT, anak Aceh akan sekolah di SPN Aceh, dan seterusnya gitu. Nah, sehingga nanti memang warna dari kepolisian itu lebih diwarnai oleh ujung tombak polda-polda ini yang sudah memperhitungkan mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya dalam itu. Saya baru kira-kira 3 minggu lalu saya ikut menguji seorang kandidat doktor di PT IKA yang pada saat itu dia menjadi Kapolres di Aceh. Nah, saya katakan kepada calon doktor itu yang dari Kapolres Aceh, saya bilang, Bapak sebagai Kapolres Aceh mestinya memperhitungkan ciri khas Aceh itu. Aceh itu dikenal sebagai serambi Mekah. Nah, kalau Bapak di sana di Aceh mau mendirikan masjid, jangan mendirikan masjid di dalam kompleks kepolisian. Karena itu sama dengan membuat pulau yang terpisah dari masyarakat. Sehingga polisi-polisi yang bertugas di Aceh, kalau mau salat Jumat, itu pergi ke masjid-masjid yang di masyarakat. Sekalian memantau denyut nadi
pikiran dan aspirasi masyarakat itu lewat partisipasi langsung di dalam kegiatan ibadah setempat di masjid-masjid, itu sangat bagus saya bilang. Itu untuk Aceh. Untuk Jawa Barat juga yang kuat agama Islamnya juga sama seperti itu. Jadi saya berulang kali di PTIK itu saya bilang sama pimpinan PTIK itu saya bilang itu masjid-masjid di kompleks kepolisian itu sebenarnya jangan didirikan. Gunakan saja masjid-masjid dalam masyarakat sekalian memantau dinamika masyarakat itu. Nah itu yang sosial budaya, ranah sosial budaya. Kemudian ranah yang keempat itu adalah ranah hukum. Ranah hukum itu di sini bukan konstitusi tapi ranah dasar hukum dari kiprah polisi. Yang saya maksud adalah KUHP dan KUHAP itu, hukum acara pidana itu. Nah sampai sekarang ini baik di KUHP yang lama maupun yang baru, itu polisi itu bisa saja melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa perintah dari pengadilan. Beda dengan negara-negara demokrasi lainnya di Barat, itu polisi hanya bisa melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan bukti-bukti atas perintah dari pengadilan, dari hakim di pengadilan. Kalau sekarang ini nggak ada. Jadi dengan KUHP baru itu polisi memang sangat berkuasa gitu, langsung menangkap orang. Sebenarnya nggak boleh kalau tidak ada surat perintah hakim dari pengadilan. Langsung menggeledah rumah nggak bisa sebenarnya. Langsung menyita barang-barang bukti. Itu harus semua pakai, kalau dalam bahasa Inggris itu istilah namanya warrant. Warrant itu surat perintah pengadilan untuk melakukan penggeledahan. Nah, polisi Indonesia juga mestinya dasar hukum untuk bertindak itu berdasarkan itu. Dan KUHP itu mestinya begitu. Hukum acara pidana juga mestinya begitu. Itu yang dasar hukum. Terakhir yang kelima adalah ranah operasional. Nah itu gimana penjelasannya? Nah, operasional saya usulkan waktu di depan Komisi Percepatan Reformasi Polri, pimpinan Pak Jimli As-Siddiq itu, supaya secara operasional Polri itu anggarannya disatukan dengan anggaran pemerintah daerah. Bukan dari anggaran langsung dari nasional. Kalau sekarang yang Polri yang terpusat itu anggarannya langsung dari Kementerian Keuangan. Nah, saya usulkan supaya anggaran operasional Polri itu dibebankan kepada anggaran pemerintah daerah. Nah, sehingga apa saja yang dia akan ditindaklanjuti itu sepengetahuan dan dengan anggaran dari pemerintah daerah. Nah, itu secara operasional, sehingga mudah-mudahan dengan makin menyatunya kepolisian dengan daerah masing-masing itu anggaran itu bisa didapatkan, sehingga prioritas hal apa yang harus dilakukan itu mengikuti kebijakan pemerintah daerah setempat. Jadi polisi melakukan sesuatu yang memang oleh pemerintah daerah setempat itu memang menjadi prioritas dan sangat dibutuhkan tentunya. Jadi itu yang kalau bahasa istilah asingnya itu sangat kontekstual. Sehingga kegiatan Polri itu menjadi sesuatu yang sangat kontekstual dengan lokasi daerah masing-masing. Nah, itu yang ranah yang kelima. Nah, kemudian sekarang kesimpulannya, waktu itu saya usulkan ke Pak Jimli As-Siddiq di Komisi Percepatan itu supaya segera melakukan review, melihat kembali RUU Polri, melihat kembali Undang-Undang Polri yang lama, dan lakukan revisi-revisi yang diperlukan. Revisi-revisi yang diperlukan itu adalah meletakkan kepolisian di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Nah, kenapa sampai saya usulkan itu? Saya bilang ini Polri ini menjadi demikian melenceng jauh dari tugas utamanya. Tugas utamanya kan kalau menurut doktrin Polri itu kan to serve
and to protect. Ya. Beda dengan TNI yang slogannya itu to destroy and to kill. Kalau TNI begitu, kalau Polri tidak, itu to serve and to protect. Nah, jadi kalau sudah tidak diletakkan di bawah presiden, itu akan menghindarkan kepolisian dari penyalahgunaan presiden yang sedang berkuasa. Saya kasih contoh, dalam 10 tahun terakhir dari Presiden dari Presiden Jokowi, itu Polri dipakai habis oleh Jokowi untuk tujuan-tujuan politik presiden. Iya. Yang bukan tujuan politik negara, bukan tujuan politik kekuasaan dari presiden. Jadi Polri digunakan sebagai instrumen kekuasaan hukum untuk mengamankan kepentingan Presiden Jokowi pada saat itu. Nah, proses itu yang saya sebut dengan politisasi Polri. Politisasi Polri. Nah, tahan di situ dulu, ya, Pak. Dilakukan 10 tahun terakhir oleh Presiden Jokowi. Selain politisasi, Polri juga terseret oleh kepentingan bisnis, sehingga terjadi juga selain politisasi juga komersialisasi pelayanan Polri. Sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan tambang yang dilindungi oleh petugas-petugas dari kepolisian, sehingga ada di Kalimantan itu misalnya ada rakyat yang dikerasi oleh kepolisian karena mereka tidak mau menyerahkan lahan-lahannya untuk menjadi tambang atau perkebunan sawit, mereka dikerasi oleh kepolisian. Nah, itu saya bilang itu menjadi semacam pelindung dari bisnis-bisnis tambang dan bisnis-bisnis kelapa sawit. Saya malah menggunakan waktu konferensi pers, saya menggunakan kata yang cukup keras. Dalam posisi komersialisasi itu, kepolisian menjadi centeng-centengnya modal. Centeng-centeng dari modal perkebunan sawit, dari centeng-centengnya modal pertambangan. Nah, itu harus dihentikan. Nah, itu yang saya maksud dengan restorasi. Itu sudah melenceng jauh tuh, karena terseret oleh kepentingan politik dari presiden dan terseret oleh kepentingan bisnis dari oligarki itu. Jadi itu harus dihentikan. Betul. Jadi bisa karena dibilang itu restorasi, bukan reformasi. Akhirnya. Jadi bisa dibilang semua aktivitas yang terakhir kita dengar dan akhirnya menjadi nilai buruk, poin buruk bagi kepolisian adalah ekses, ya kan, atau dampak buruk dari dua tadi, bahwa dia jadi alat kekuasaan, dan yang kedua ada komersialisasi di dalamnya. Bukan sekedar ekses. Kalau ekses itu kan semacam side effect, Side effect, ya. Ini lebih parah dari itu, yaitu polisi dijadikan sebagai instrumen kekuasaan presiden. Kemudian polisi dijadikan sebagai instrumen perlindungan modal oleh bisnis-bisnis kelapa sawit dan tambang-tambang itu. Nah, memang di dalam, saya pernah ditanya oleh seorang kombes polisi waktu saya memperpanjang STNK saya. Dia kenal saya kan, jadi begitu saya urus STNK itu langsung dibantu sama dia. Terus pertanyaan dia langsung ke saya, dia bilang, "Pak, apa pendapat Bapak tentang lembaga kita ini sekarang?" Saya bilang, pendapat saya, kepolisian harus menjaga jarak yang aman dari kepentingan politik dan kepentingan bisnis. Kalau kepentingan politik dan bisnis itu masuk ke dalam lembaga kepolisian, hancur kepolisian. Karena terseret oleh kepentingan politik dari presiden yang sedang berkuasa dan oleh kepentingan bisnis. Nah, ada seorang waktu di Komisi Percepatan Reformasi Polri, ada satu peserta yang membantah saya dengan mengatakan, "Pak Tamrin, itu kalau kepolisian diletakkan di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri, nah nanti Menteri Dalam Negerinya tuh biasanya orang dari politisi. Biasanya politisi. Nanti terseret lagi oleh politik dari kementerian." Gimana jawabannya? Nah, bukan saya yang menjawab, kemudian Pak Jimli yang menjawab. Nah, kalau presidennya ketua partai, bagaimana? Pak Jimli bilang gitu. Itu lebih parah lagi,
Kalau presidennya itu ketua partai, ya. Waktu Megawati ketua partai. Waktu Prabowo juga ketua partai kan. Waktu Jokowi dia nggak ketua partai, tapi dia cawi-cawi ke sana kemari kan. Ya. Nah, jadi Polri-nya itu mencegah Polri dijadikan instrumen kekuasaan, pelanggengan kekuasaan presiden. Mencegah Polri terseret, dipakai oleh presiden yang sedang berkuasa untuk melanggengkan kekuasaan presiden. Kemudian mencegah Polri jangan sampai terseret oleh kepentingan bisnis, sehingga terjadi komersialisasi dari pelayanan-pelayanan kepolisian itu. Yang sekarang marak terjadi di mana-mana. Misalnya nikel di Halmahera dan Sulawesi, itu yang menjaga pertambangan nikel itu Brimob. Nah itu kan kalau udah dijaga Brimob itu akibatnya rakyat yang akan memprotes kenapa sampai begitu akan mendapat tindakan kekerasan gitu. Nah itu sudah terjadi di Halmahera dan di Sulawesi di pertambangan nikel itu. Sekarang orang-orang di Halmahera di satu daerah yang namanya Weda. Dengan suku Maba itu mereka lagi menyeret perusahaan pertambangan itu ke pengadilan di Ternate kan. Lagi ramai sekarang ini. Lagi update itu. Malah mereka membawa perusahaan itu ke pengadilan, malah polisi menjadikan mereka sebagai tersangka. Nah itu yang saya maksud dengan komersialisasi pelayanan kepolisian. Oke, kita tahan di situ dulu, minum dulu. Dan sengaja saya nggak ditaruh air di sini. Kenapa tuh? Tadi udah di-spill dikit. Oke, sekarang kayak Intan ya? Ya. Nah, kira-kira Kak Intan pasti udah punya gambaran lah tentang pembahasan tentang reformasi Polri. Tapi setidaknya tadi ada 5 ini menarik nih Pak. 5 ranah itu struktural, kemudian institusional, sosial budaya, dasar hukum itu, dan terakhir itu adalah operasional. Dan ini saya komprehensif sebagai obat begitu untuk polisi ini. Gitu. Bahkan bukan reformasi, kata Pak Tamrin, restorasi bukan restoran ya. Restorasi. Nah, gimana Kak Intan? Iya betul. Jadi kalau misalkan saya mengamati juga ya diskursus yang berjalan antara teman-teman masyarakat sipil dan juga di media, sebetulnya 5 itu dan bahkan ada 9 gitu. Yang sekarang sudah mencuat lagi. Jangan lupa juga ada kalau dari koalisi untuk reformasi Polri itu juga menyebutkan terkait bagaimana Polri juga harus bisa menerapkan HAM di dalamnya gitu. Kemudian sumber daya manusianya juga, gimana pelatihannya itu bisa berdasarkan meritokrasi dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi di antara 9 itu. Tapi kalau mungkin hari ini kita bahas yang 5 ini ya gitu, karena terlalu banyak sekali gitu. Nah, tadi saya sebenarnya sangat tertarik dengan diskursus di mana sih Polri ini harus berada gitu ya. Karena sebetulnya ini adalah bahasan yang sudah berjalan cukup lama gitu. Nggak perlu ada isu reformasi Polri saat ini. Di kalangan para ahli gitu ya, dari zaman saya masih kuliah juga, itu juga sudah menjadi soal ujian gitu. Ini Polri itu sebenarnya harusnya ada di mana gitu. Dan saat ini sih saya melihat ada kecondongan di mana ada 3 opsi gitu. Kalau kita melihat pemosisian Polri ini seperti puzzle gitu ya. Opsi pertama itu bisa dibilang tadi yang di bawah, bukan di bawah ya, tadi berkoordinasi. Di bawah koordinasi. Ya, di bawah koordinasi dengan Kemendagri, Dalam Negeri, seperti TNI gitu ya, dengan Kementerian Pertahanan. Satu lagi ada yang mengusulkan ya sudah tetap dengan Presiden gitu. Dan satu lagi ada menciptakan kementerian baru, yaitu Kementerian Keamanan Nasional. Yang menurut saya dalam titik ini saya merasa ketiga pilihan ini sama-sama buruknya sejujurnya. Jadi gini, kalau untuk yang usulan ke Kemendagri, buruknya adalah di bagian aplikasi. Karena kita sudah jelas kemarin melihat statement dari Ketua Kapolri, dari Kapolri yang bilang, saya lebih baik bertahan nih dibanding berada di bawah kementerian. Yang jujur menurut saya pribadi, bertani itu sangat menarik jadinya gitu. Nah jadi sebenarnya secara teoritis tentu tidak buruk gitu, tapi akan ada sangat banyak pertentangan ketika pelaksanaannya. Ini yang tidak bisa kita lupakan juga gitu, karena kembali lagi kita di sini memberi rekomendasi, tapi pada akhirnya ya di lapangan gimana nih gitu. Nah kemudian dengan menciptakan
kementerian baru. Nah, kementerian baru ya kita tahu sendiri, kita kabinet kita sudah gemuk gitu ya. Kemudian kita berarti harus membuat birokrasi dari nol, dari awal gitu. Dan yang mungkin untuk Bapak Ibu dan Mas Mbak di rumah, untuk bayangan ketika kita membuat kementerian baru ya, in this case, misalkan dari pelajaran kemarin. Dari kementerian yang dipecah aja itu sulitnya bukan main. Memiliki terminologi baru kementerian, Nomenklatur ya. Iya, nomenklatur baru. Kemudian peraturan yang baru harus dipisah nih, kerjaan kementerian ini, kementerian itu gitu. Nah, itu sangat semrawut gitu, apalagi sekarang bikin dari nol pula gitu. Siapa yang kerja di sana? Petingginya siapa gitu. Habis itu mengatur kembali dasar-dasar hukumnya itu rumit sekali. Itu untuk yang opsi itu. Dan kemudian untuk opsi di bawah presiden sebenarnya ya udah sih paling gampang karena sekarang juga udah begitu gitu ya. Nah, cuma ini menyisakan tadi yang dijelaskan Prof juga gitu. Dengan argumen kalau di bawah kementerian itu kan ya menteri itu adalah produk politik juga gitu misalkan, dan ya presiden itu juga sama Iya, gitu. itu benar. Iya, dan Partai. apalagi kalau kita tetap di bawah presiden, mau sampai kapan kita harus mengandalkan integritas presiden itu gitu. Mau sampai kapan kita harus mengandalkan integritas satu orang, yang mana saat ini kita sudah lihat sendiri yang menurut keyakinan saya gitu. Kita sudah melihat banyak sekali inkonsistensi kebijakan di era ini. Misalnya dari yang semangat, ya kita cabut korupsi dari sampai akar-akarnya, sampai ke assessment, ya udah deh kalau ada koruptor balikin deh duitnya, nanti kita maafin dan sebagainya. Itu kan sangat inkonsisten dan kita jadi trust issue gitu ya. Kita jadi aduh bisa nggak sih sebetulnya gitu memiliki rasa ketidakpercayaan gitu terhadap, apalagi ini untuk mengurusi Polri gitu. Bagaimana caranya kita percaya hanya pada satu orang, integritas satu orang untuk menjaga Polri seperti itu. Yang menurut saya ini jadi sangat sulit gitu. Dan kembali lagi, jujur saya nggak tahu jalan keluarnya nih gimana nih. Nah, semoga dari tim percepatan yang dipenuhi dengan banyak ahli dan profesor mulai bisa mencari jawaban ya untuk memberikan rekomendasi. Yang mana sebenarnya udah terlambat ya sebenarnya deadline-nya mereka untuk memberikan rekomendasi ke presiden gitu. Jadi ini adalah isu yang cukup kompleks, mengingat itu tadi Polri memang butuh restorasi karena udah mulai susah ya Prof ngelihat jalan keluarnya tuh apa gitu. Kecuali ya memang harus benar-benar ya dirombak aktor-aktor di dalamnya seperti itu gitu. Iya, menarik. Nah, sekarang saya ingin nanya, kita kan punya multiple identity kan. Kalau dari generasi muda nih, bukan seorang peneliti, apa menurut lo? Oke. Kebetulan. Kan penting itu, Pak. Nah, anak muda nih. Pak. Apa gimana tadi anak muda menanggapi apa? Tentang reformasi Polri, apa sih barang ini? Kalau ini saya ganti omongannya sebagai Gen Z ya. Nah, kebetulan saya Gen Z pas gitu. Kalau Gen Z itu memandang memang dari apa ya? Kalau misalkan saya lihat diskursus di sosial media deh gitu ya. Kita memandang saya sebagai Gen Z ya. Saya sebagai Gen Z itu memandang memang banyak sekali hal-hal yang sulit kita dapatkan karena bagaimana polisi beroperasi sekarang. Misalnya semudah SIM, membuat SIM, kan ada lagunya, harus bikin SIM, bayar polisi gitu kan. Nah, itu sudah menjadi momok juga gitu. Gimana ketika kita harus mengakses layanan dari polisi yang harusnya ya itu tersedia untuk kita, siapapun kita gitu. Tapi itu tidak terjadi. Kemudian ada juga arogansi yang tercipta gitu ya, karena jiwa korsanya di dalam polisi dan masih ada jejak-jejak militeristik gitu. Yang kita rasakan adalah ketika kita temukan banyak kasus-kasus di masyarakat yang misalkan kasus-kasus kekerasan yang sebenarnya di luar konteks penegakan hukum gitu, tapi ada keluar kalimat-kalimat seperti saya ini anggota polisi loh gitu. Nah, itu yang buat kita juga merasa apaan sih polisi gitu, kok kayak gitu ya. Atau juga mungkin yang bercanda-bercandanya adalah aku habis dideketin terus dia menjual banget dirinya sebagai anggota polisi gitu. Nah, itu juga menjadi note untuk kita tangkap gitu ya. Kalau polisi ini mereka ternyata punya vibes yang lain gitu. Nah, kemudian juga itu ada dari ketika kita menghadapi masalah, justru yang kita khawatirkan adalah ya harus ke polisi lagi, atau justru kita malah nanya ke orang lain, kamu ada kenalan polisi nggak sih? Padahal kan harusnya nggak kayak gitu. Harusnya kita bisa mengakses layanan polisi terlepas kita kenal orang polisi atau enggak dong gitu ya. Profesional ya. Iya, tapi sekarang justru menjadi seorang polisi itu ibaratkan kayak
saya seorang polisi nih, atau saya kenal loh kenalan polisi gitu, jangan macem-macem ya gitu. Ini kan seharusnya nggak kayak gitu, dan kita memahami itu gitu. Makanya menurut kita ya reformasi Polri salah satunya adalah selain untuk melihat trauma dari kejadian Afan dan sebagainya kemarin saat demo, itu ya juga supaya Polri itu emang ada untuk kita gitu, tanpa harus kita punya kenalan spesial ke siapapun di Polri gitu. Seperti itu salah satu dan salah duanya sih gitu kalau dari anak muda juga. Ini suara anak muda nih tentang polisi. Nah, kita ke Pak Rahadi dulu nih. Gimana Pak Rahadi? Tadi saya tertarik, saya notice itu yang soal sosial budaya, dan itu menarik sekali. Saya rasa Pak Rahadi juga punya perhatian bahwa rupanya ada dengan adanya ranah sosial budaya itu, polisi itu bisa mampu memahami kondisi lokal, ya kan? Apalagi yang di sebelumnya itu, yang tentang institusional itu, bahwa ada dekonsentrasi, desentralisasi, itu kan penting banget tuh. Nah, menurut Pak Rahadi seperti apa? Menurut saya, kalau kita mau bicara tentang reformasi polisi, perlulah kita kembali sebentar ke reformasi 98. Oke. Karena itulah basis kita melangkah dan punya harapan di situ. Kan gerakan reformasi 98 itu antara lain berujung pada pemisahan Polri dan TNI di zaman Gus Dur, dengan harapan bahwa ranahnya masing-masing harus bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing karena tuntutan demokrasi. TNI menggarap sektor pertahanan, kepolisian menggarap sektor Kamtibmas. Gitu. Tapi lagi-lagi reformasi yang sudah seperempat abad ini masih berjalan begitu-begitu aja. Kita tidak menutup mata bahwa ada kemajuan lah dibanding sama Orde Baru, termasuk di TNI juga. Tapi saya rasa berkait dengan kultur, memang budaya violence itu, militeristik itu cukup lama dipelihara oleh institusi-institusi yang memegang bedil, ya kan, di TNI dan di polisi. Kan polisi di era Orde Baru jadi satu, TNI dan TNI ABRI. Ekses budaya militeristik yang syarat dengan violence itu agaknya susah ya, diantisipasi sedemikian rupa sehingga kita menjadi negara yang bebas dari kekerasan aparat, baik TNI maupun Polri. Nah, ini yang juga muncul di kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh TNI dan juga polisi. Terakhir kasus Afan. Ada beberapa kasus kekerasan polisi, misalnya di gerakan-gerakan masyarakat sipil yang menuntut hak lingkungan, dikriminalisasi. Termasuk adanya polisi-polisi yang menjaga misalnya tambang-tambang atau pusat-pusat kegiatan ekonomi strategis segala macam, yang ada kemungkinan punya ekses konflik kepentingan dengan masyarakat. Di situ masyarakat memunculkan pertanyaan, dari kalau ada konflik antara masyarakat dan milik modal atau antara masyarakat dengan negara, pertanyaannya lebih ke dalam adalah di mana polisi berpihak. Karena demokrasi ini kan rumit-rumit, gampang. Di situ kan demokrasi mengandaikan adanya kompetisi dan konflik. Demokrasi membuka ruang konflik dan beradunya kepentingan. Disitulah harusnya peran normatif polisi sebagai garda depan masyarakat sipil harus bisa menempatkan Kamtibmas itu sebagai ujung tombak penyelesaian masalah berdasarkan prinsip-prinsip polisi demokratik. Gitu. Nah, lagi-lagi yang saya bilang tadi, ekses masa lalu, budaya militeristik dan budaya kekerasan yang hari ini masih belum selesai, itu kayaknya masih ke bawah. Gitu. Makanya kalau ada ide bahwa reformasi kepolisian itu ada salah satunya adalah menumbuh kembangkan lagi potensi budaya lokal. Itu pertanyaan lebih lanjutnya adalah apakah kita sudah menyelesaikan mindset violence dan militeristik di tubuh kepolisian? Itu pertanyaannya. Nah, kalau itu kita bisa jawab, itu mungkin bisa bertransformasi itu. Sambil bertahap
menghapus budaya militeristik dan kekerasan di Polri. Nah, kita juga mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan yang mengarah kepada penguatan local wisdom lah. Oke. Agar yang polisi tadi itu. lebih adaptif, lebih bisa diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Karena kalau kita bicara kepolisian tidak bicara tentang sistem demokrasi kan hampir tidak bisa. Ya. Ya, polisi itu alatnya demokrasi. Sebagai alat demokrasi biasa. Nah, persoalannya kan ada masalah yang sangat kuat yang mewarnai polisi hari ini, yang membuat kita juga tertatih-tatih dalam menyelesaikan proses reformasi sampai hampir seperempat abad. Gitu. Apakah nanti ada reformasi polisi jilid 3, jilid 4, saya nggak tahu juga. Oke. Gitu kan. Tantangannya ke depan besar. Gitu. Karena memang konflik-konflik kepentingan dalam masyarakat demokratis itu kan memang setiap hari, setiap detik. Iya. Artinya pertarungan kepentingan dan lalu lintas konflik segala macam itu kalau polisi tidak bisa beradaptasi dengan sistem demokrasi dan kultur demokrasi yang baru, itu juga susah. Karena kultur polisi yang punya ekses masa lalu juga tidak lepas dari kultur masyarakatnya itu sendiri. Gitu. Karena memang ada warisan struktural Orde Baru yang menghalalkan sistem violence dan kekerasan itu, menurut saya merupakan handicap kultural ketika kita mau melangkah pada reformasi di kepolisian. Meskipun kita tetap berharap bahwa peluang itu tetap ada, dan kita berharap ya cukup selesai pada reformasi polisi saat ini. Menjadi basis untuk melangkah lebih baik ke depan. Jangan ada lagi usul-usul reformasi yang akan datang yang di depan. Gitu. Kalau nanti reformasi lagi, berarti kita harus siap menerima kenyataan bahwa ini kita sebetulnya transisi demokratik yang belum tuntas mengkonsolidasi demokrasi. Yang terbiasa menerima konflik, yang terbiasa menerima perbedaan ketegangan, perbedaan pendapat segala macam, yang dikelola secara demokratik. Gitu. Karena kalau kita lihat dalam konteks makro, ini kita sebetulnya transisinya tidak selesai. Yang reformasi kemarin. Iya. Itu buktinya ada reformasi kepolisian itu kan berarti salah satu indikator. Berarti ini reformasi belum selesai. Indikasinya apa? Indikasinya polisi mau mereformasi lagi dirinya. Belum selesai. Gitu. Artinya ini terkait dengan konteks yang lebih makro. Berarti konsolidasi demokrasi secara makro juga belum selesai ini persoalannya. Ekses polisi belum reformasi itu ekses mikro dari sistem demokrasi yang belum gitu Pak maksudnya. Jadi konsolidasi demokrasi untuk menyelesaikan transisionalnya ini mungkin antara lain akan tercermin dari seberapa jauh reformasi di kepolisian di era ini akan berlangsung ke depan. Iya. Kan ini bisa menjadi data mikro untuk menilai seberapa jauh transisi Indonesia dari 98 untuk menuju konsolidasi itu kan data mikronya ini. Data mikronya adalah ini reformasi kepolisian masih ada lagi nih dengan segala catatan kritisnya segala macam. Nah, ini membuktikan bahwa memang Indonesia saat ini masih berada dalam transisi terus-menerus. Belum ada satu formula yang bisa menetapkan bahwa Indonesia sudah pada tahap demokrasi yang terkonsolidasi. Kita 25 tahun. Lebih, seperempat abad lebih. Negara-negara lain, kita harus juga cari perbandingan. Proses-proses demokratisasi pasca rejim otoriter di Asia, di Afrika, dan di Amerika Latin itu memakan waktu ya kurang lebih 2 pemilu. Ya kan, di Chile, Argentina, Brazil, Korea Selatan, Afrika Selatan. Mereka asumsinya kalau melampaui 2 pemilu stabil demokrasinya. Karena transisi itu mengandaikan adanya kemungkinan uji coba. Nggak apa-apa. Ya namanya orang baru melangkah ke demokrasi dari rejim otoriter,
masih dipermaklumkan, masih dimaklumi. Oleh karena itu beberapa teori demokrasi itu mengandaikan 2 kali pemilu itu satu negara pakai rejim otoriter itu bisa memasuki tahap demokrasi yang terkonsolidasi. Oke. Nah, kenyataan Indonesia Sudah lebih dari alih-alih mengkonsolidasi demokrasi, malah beberapa studi mengatakan bahwa di era Jokowi maupun Prabowo itu terjadi gejala kemunduran demokrasi. Ya. Artinya kita bicara polisi hari ini tidak bisa kita lepaskan dari kita bicara demokrasi hari ini sebetulnya. Artinya polisi ketika dia berhasil reformasi ini juga bisa jadi titik poin positif Bisa. bagi demokrasi. Betul. Kalau berhasil transisinya ini, Kalau itu bisa. menurut saya masalah utama sehingga belum terjadi konsolidasi demokrasi yang kuat gitu, yang solid. Masalah utamanya ada di partai politik. Oke. Betul. Jadi demokrasi itu kan sebenarnya menganut yang disebut dalam bahasa Inggris multi-party democracy. Iya. Jadi demokrasi berdasarkan pluralisme dari partai politik. Keberagaman ya. Iya, jadi keberagaman dalam masyarakat itu kepentingan-kepentingan yang beragam dalam masyarakat itu terwakili dalam wadah parpol. Tapi parpol kita sampai sekarang itu belum menjadi yang disebut dengan proper modern political party. Belum. Dia masih menjadi semacam apa tuh, kayak perusahaan gitu. Iya. Bahkan ada fans club. Perusahaan dari yang dipimpin oleh keluarga-keluarga tertentu. Jadi saya setuju dengan salah satu ahli demokrasi dari Erlangga itu, siapa namanya itu, yang orang Batak itu, dia bilang masalah utamanya di parpol. Parpol kita itu belum menjadi parpol yang dalam istilah Idrian tadi itu proper modern political party. Belum. Nah, apa itu proper modern political party? Pertama, keanggotaan. Ada list dari anggota yang aktif yang dipegang oleh parpol. Para anggota ini mestinya menyumbang iuran sebagai anggota, kemudian menjadi dana dari parpol. Dan dengan dana dari parpol yang independen dari negara dan independen dari pihak lain, mereka bisa membuat kampanye-kampanye yang Aktivitas bermutu. politik, ya. Buat kampanye-kampanye yang bermutu. Nah, waktu itu saya masih bergabung dengan yang kemudian siapa yang dari LP3S itu juga bergabung di situ. Itu kita punya satu komunitas yang namanya KID, Komunitas Indonesia untuk Demokrasi. Indonesian Community for Democracy. Kita udah susun partai politik yang proper modern political party itu seperti apa. Nah, saya sama Daniel Sparingga ditugaskan oleh almarhum Ignas Kleden untuk menemui parpol-parpol untuk menawarkan ini loh. Kalau kamu mau memperkuat parpol kamu sehingga menjadi parpol yang modern political party, ini yang harus dikerjakan. Nah, saya sama Daniel Sparingga itu kita ketemu dengan pimpinan PDIP, dengan Golkar, 7 besar itu, dengan Golkar, dengan PAN, kemudian dengan PKB, semuanya nggak tertarik dengan tawaran kita untuk memperkuat parpol mereka dari dalam gitu. Mulai dari anggota, iuran, dan kampanye yang bermutu tuh mereka nggak tertarik. Mereka lebih mau jalan pintas gitu. Ya, minta aja dari calon-calon anggota DPRD itu sumbangan apa namanya itu gizi istilahnya dulu, gizi. Minta aja dari calon-calon partai politik itu memberikan gizi untuk partai politik. Oh, itu bukan modern political proper party. Modern political party. Iya. Proper modern political party. Harus berbasis anggota. Nah, kita balik lagi ke isu diskusi kita tentang Polri. Tadi kan Pak Tamrin jelaskan bagaimana institusional. Apakah yang saya bayangkan itu yang institusional tadi ketika dia kembali ke daerah itu?
Itu mirip seperti Amerika itu, New York Police Department dan sebagainya. Mirip apa? Seperti polisi di Amerika begitu. Ya. Setiap negara bagian kan punya polisi masing-masing. Punya state police gitu. State police. Seperti itu atau bagaimana? Oh iya, jadi sebenarnya yang saya pakai istilah ujung tombak. Ujung tombak kepolisian itu mestinya diletakkan di Polda. Oke. Jadi polisi daerah itu yang sebenarnya merupakan tulang punggung dari kepolisian. Perkuat itu sehingga harus ada yang saya sebut desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi perangkat dan dekonsentrasi wewenang. Wewenang dari pusat yang sekarang dipegang oleh Kapolri di pusat itu lebih banyak dilimpahkan kepada polda-polda itu, kapolda-kapolda, supaya mereka lebih leluasa dengan bantuan juga anggaran dari pemerintah daerah, gitu. Itu yang memang, tapi semua itu tidak akan terjadi kalau presidennya masih memanfaatkan polisi sebagai instrumen kekuasaan. Tidak akan bermanfaat kalau polisi masih dipakai oleh bisnis-bisnis untuk menjaga kepentingan mereka. Oligarki itu. Nah, Prabowo baru saja dia berbicara bahwa dia akan mengejar 9 naga itu, yang sebenarnya merupakan inti dari oligarki. Saya nggak terlalu yakin bahwa dia mampu dan bisa melakukan itu. Karena oligarki 9 naga terutama intinya itu kadang-kadang terkait dengan kepentingan bisnis para penguasa. Jadi agak sulit gitu. Jadi yang dulu disebut bahwa penguasa juga pengusaha, itu juga memang sekarang ini Prabowo sebagai penguasa juga pengusaha kan. Bagaimana dia bisa mengejar 9 naga itu? Nah, dengan mudah mereka akan berkelit nah itu selama kepolisian itu tetap terjerat dengan kepentingan politik dari presiden yang berkuasa dan terjerat oleh kepentingan bisnis dari perusahaan-perusahaan bisnis yang besar itu akan sulit. Akan sulit keluar menjadi kepolisian yang independen gitu, sulit. Akan terus diperalat oleh kepentingan politik presiden dan kepentingan bisnis dari perusahaan. Terus akan terus berlangsung. Nah, saya ingin bertanya, ada nggak model misalnya Pak Tamrin di luar misalnya yang benar-benar polisi itu profesional, independen sehingga dia punya jarak, dan sebenarnya bagaimana jarak itu bisa bertahan karena sensitif kan antara kekuasaan dan kepolisian tentunya. Ada nggak model-model yang lain bisa kita lihat? Iya, kalau yang kita lihat tipe ideal ya, tipe ideal yang ada di Eropa Barat, terutama di negara-negara Skandinavia, itu polisi memang bisa sangat independen, tidak peduli siapa yang tidak ada yang bisa memanfaatkan, memanipulir dan menggunakan kepolisian itu untuk kepentingan partai politik atau kepentingan bisnis. Nah, bisa belajar dari situ, tapi itu memang seperti Pak Rahadi tadi bilang, memang itu perlu suatu komposisi partai politik yang matang. Nah, partai politik itu tidak matang karena tidak kuat secara internal, makanya dengan mudah itu dimainkan oleh presiden yang berkuasa. Jadi Presiden Jokowi misalnya membentuk koalisi parpol pendukung pemerintah di DPR. Begitu dibentuk itu koalisi parpol pendukung pemerintah, itu oposisi hancur. Demokrasi tidak mungkin tanpa oposisi. Betul. Tidak mungkin. Karena Jokowi itu yang kejahatan paling besarnya dia itu adalah menghancurkan oposisi di parlemen. Sehingga tidak ada lagi suara yang lain, yang bersuara lain untuk mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah. Semuanya sudah dikumpul dalam suatu aliansi koalisi parpol pendukung pemerintah. Semuanya hancur. Apalagi Jokowi kemudian mengangkat mantan Kapolres di Solo sebagai Kapolri, itu makin hancur lagi.
Ya, menarik. Rupanya kita udah hampir sejam loh ngobrol. Kurang. Kurang ya? Kurang. Mau 2 jam. Tapi saya punya permainan di akhir. Ya. Kan ini kita mau apa namanya SPSP itu suara publik. Kita pakai istilah Pak Tamrin ini publik. Oh ya, publik. Ya. Oke. Mungkin Pak Tamrin bisa jelaskan sedikit aja publik itu. Publik itu ciri sebenarnya yang dimaksud dengan civil society itu publik, yaitu warga negara yang kompeten dalam berpolitik dan berdemokrasi dan membentuk aliansi-aliansi untuk memantau dan mengoreksi kekuasaan. Itu publik. Dan ciri yang paling menonjol dari publik atau civil society itu sebenarnya adalah keanggotaannya itu bebas. Jadi ruangan publik itu siapa aja boleh masuk. Oke. Dan siapa aja boleh keluar. Nggak terbatas ya. Tidak ada penjaga pintu yang bilang, kamu agama itu nggak boleh masuk. Nggak ada. Itu ruang publik. Ruang mengalir ya. Kamu suku ini nggak boleh masuk. Tidak ada seperti itu. Nah, jadi itu ruang publik itu adalah ruang civil society yang bebas orang keluar masuk berdasarkan kepentingan masing-masing, tapi tidak ada hambatan berdasar etnis, berdasar ras atau berdasar agama. Tidak ada. Betul. Jadi ruangan yang terbuka sebenarnya dalam publik itu. Oke. Nah, di terakhir ini sebagai closing statement sekaligus kita main game, permainan lah sedikit. Jadi karena suara publik, SP, kita pengen ada penilaian SP1, SP2, SP3 tentang reformasi Polri. Kalau menurut saya pribadi sih SP2 untuk proses yang sekarang ini ya. Karena melihat bahwa yang sebenarnya saya pengen kasih 1 karena untuk tim percepatan ini walaupun waktunya sangat singkat diberikan hanya 3 bulan, tapi ya sudah melaksanakan tugasnya untuk merangkum dan menjangkau banyak sekali organisasi masyarakat sipil, ratusan ya kurang lebih ya Prof kalau nggak salah gitu saya baca juga. Dan sekarang ini sedang berusaha untuk membuat rekomendasi itu tadi. Namun yang membuat saya meningkatkan itu jadi SP2 adalah dengan adanya tim tandingan reformasi yang menurut saya pribadi ini akan menghalangi diskursus reformasi itu sendiri gitu. Karena ada 2 tim nih, ada 2 player. Dan kemudian juga dengan bagaimana rekomendasi ini akan dilanjutkan gitu. Jadi tim percepatan reformasi ini ternyata tugasnya ya sudah hanya memberikan rekomendasi gitu. Yang mana presiden juga bisa memilih mau melaksanakan atau tidak gitu kan. Nah, setelahnya bagaimana itu kita belum tahu gitu. Dan menurut saya pribadi kita juga melihat dinamika yang ada sekarang ini bisa jadi mungkin amit-amitnya ya ini hanya akan jadi ya udah teatrikal panggung aja. Oh ya ini kita lagi reformasi tapi setelah itu ya udah nggak tahu nih lepas lagi kita gitu. Jadi makanya saya kasih SP2. Oke. Kak Intan SP2. Pak Rahadi SP berapa? Alasannya. Terus rekomendasinya apa nih buat perbaikan? SP2 plus. Oh, kenapa nggak SP3 aja? SP2 plus. Gini gambarannya. Kalau reformasi polisi kita anggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebutuhan konsolidasi demokrasi, pertanyaannya atau kita balik, saya punya pernyataan di tengah situasi di mana demokrasi Indonesia mengalami regresi, akan sulit rasanya mengharapkan reformasi kepolisian. Karena kepolisian itu adalah wajah mikro dari demokrasi secara berdasarkan sistem. Itu kontradiksi yang terminis. Ya, di dalamnya. Iya toh? Itu. Tapi kita masih banyak berharap. Karena polisi punya pekerjaan melakukan reformasi di tubuhnya, alangkah lebih baik kalau polisi lebih membuka pada gerakan masyarakat sipil. Kawan polisi adalah masyarakat sipil. Oke. Sekutu alamiah polisi dalam masyarakat demokrasi adalah masyarakat sipil. Temannya
polisi adalah masyarakat. Jadi temannya polisi itu Adalah masyarakat sipil. The Indonesia Institute, kemudian PVR itu, Iya. Public Virtual Research Iya. Institute, Prisma, LP3S itu temannya polisi. Iya dong. Oke. Artinya secara generik demokratik dan alamiah masyarakat sipil adalah temannya polisi. Dia garda bersenjata yang melindungi kepentingan sipil agar negara ini negara civilized. Iya. Itu. Dan polisi civilized yang beradab itu mengatakan salah, kita bukan teman tapi saudara. Melampaui teman. Malah lebih bagus. Ingin sekali akrabnya. Jadi intinya solusinya adalah polisi harus merangkul gerakan masyarakat sipil, Oke. mengembalikan polisi ke pangkuan gerakan masyarakat sipil untuk sama-sama membuat perubahan sosial untuk konsolidasi demokrasi yang lebih luas. Menarik sekali, menarik. Itu saya kira itu idealnya. Idealnya, nah. Tapi realistiknya, saya udah yakin bahwa reformasi ataupun reformasi Polri ini akan gagal total. Karena alasan-alasan political ekonomi. Oke. Alasan political ekonomi, karena kekuatan ekonomi dan kekuatan politik itu sudah bergabung. Sudah merupakan satu kesatuan yang sukar untuk dipisahkan. Intinya secara konkret, saya kira Presiden Prabowo tidak akan berdaya melakukan perbaikan terhadap kepolisian karena Presiden Prabowo berutang budi kepada Presiden Jokowi dan kepolisian untuk bisa terpilih sebagai presiden itu. Nah, kalau Jokowi tidak membagi-bagi bansos dan tidak ada dukungan operasional dari Partai Coklat, tidak mungkin Prabowo terpilih. Oke. Nah, kalau dia melakukan perubahan radikal terhadap kepolisian, dia sama dengan menghancurkan landasan di mana dia berdiri Secara politik tadi. secara ekonomi politik. Ekonomi politik tadi. Secara ekonomi politik. Jadi kalau saya sih udah saya pesimis dan dan yakin bahwa usaha ini akan gagal total selama konsolidasi kekuatan ekonomi politik belum berubah. Oke. Sekarang kekuatan ekonomi politik itu dipegang oleh yang disebut geng Solo, di mana Jokowi jadi geng dong? pemimpin tertingginya. Nah, kemudian Listio itu hanya orang yang menjalankan perintahnya si Jokowi. Prabowo sampai terpilih menjadi presiden karena geng Solo ini bekerja keras membuat Prabowo dan Gibran terpilih. Kenapa geng Solo bekerja keras? Karena ada Gibran. Jokowi mensyaratkan dia akan mendukung pasangan Prabowo dan Gibran kalau Gibran dijadikan calon wakil presiden. Jadi ini kontrak ekonomi politik yang dari sononya begitu dan susah untuk dihancurkan. Nah, sehingga saya kira reformasi ataupun apalagi dipercepat nggak mungkin. Akan terbentur pada dinding oligarki ekonomi politik. Berarti ini SP3 ini. SP3. SP3 ya. Akhirnya SP3 muncul. Oke. Saya kira nggak bisa dipakai argumen yang berlokus personal, pribadi-pribadi yang baik, yang jahat, yang buruk. Nggak bisa. Ini adalah aliansi ekonomi politik oligarki. Selama aliansi ekonomi politik oligarki ini belum buyar, belum terpecahkan, tidak ada satu perubahan yang berarti. Termasuk perubahan polisi, tidak ada. Mustahil Prabowo akan mengkhianati Jokowi. Prabowo itu, kata teman saya, Prabowo itu tentara. Dan di tentara itu ada satu prinsip, yaitu loyalitas. Dan sangat menekankan pantangan pengkhianatan. Sehingga Jokowi tidak akan mengkhianati Jokowi, jelas. Nah, kalau dia roba-roba merombak kepolisian, itu sama dengan mengkhianati Jokowi. Karena Pak Listio itu kan anak emasnya Pak Jokowi. Jadi susah itu. Jadi saya lihat reformasi kepolisian ini sudah jelas nasibnya.
akan gagal selama aliansi ekonomi politik itu belum buyar. Sekarang ini kuat sekali aliansi ekonomi politik yang menguasai. Nah, kata Ferdi Hadis dari Melbourne, dari Melbourne itu dia bilang bahwa masalah utamanya itu bagaimana membuat oligarki itu lepas cengkramannya terhadap Indonesia. Nah, oligarki itu apa? Oligarki itu bisnis-bisnis kaya ditambah dengan penguasa-penguasa politik. Gabungan ekonomi politik itu oligarki. Nah, kalau selama oligarki ini masih punya cengkraman yang kuat terhadap Indonesia, sulit untuk melakukan perubahan apapun gitu, termasuk perubahan dalam kepolisian. Nah, kita di AIP, di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia juga mendiskusikan ini. Mereka bilang bahwa ada teman-teman yang bilang bahwa oligarki ini harus dilumerkan, harus tarik cengkramannya itu terhadap Indonesia. Saya tanya, how? Bagaimana? Membuat oligarki ini melepaskan cengkramannya terhadap Indonesia. Jadi sekarang Indonesia itu seperti ini udah dicengkram ini dari keseluruhan bagian oleh oligarki, ekonomi dan politik, penguasa ekonomi dan pengusaha bisnis. Pengusaha ekonomi dan penguasa politik. Udah dicengkram begini, bagaimana? Nah, saya bilang secara teoritis ya, bukan secara realistis. Secara teoritis hanya ada satu kemungkinan, yaitu komponen-komponen oligarki itu saling menyerang dan menghancurkan, tabrakan kepentingan satu sama lain. Nah, waktu terjadi banjir bandang di Aceh, di Sumatera itu sebenarnya sudah mulai muncul itu. Iya, betul. Bahwa kepentingan dari 9 naga itu berbeda dengan kepentingan Prabowo. Sehingga Prabowo malah mengambil keputusan untuk mencabut izin dari 20 perusahaan yang dianggap menyebabkan itu. Nah, kalau langkah-langkah itu diambil oleh Prabowo, nah itu saya bilang itu tanda-tanda oligarki pecah. Tapi apa mungkin dia akan meneruskan langkah-langkah itu? Saya nggak yakin. Cengkramannya itu terlalu kuat. Cengkraman oligarki itu terlalu kuat. Iya. Karena udah ada ini juga kan, Prof, udah mau keluar lagi nih RUU disinformasi dan propaganda asing. Yang mana katanya sih tujuannya memandang semua narasi negatif tentang sawit, dibilangnya ini merugikan ekonomi kita. Wah, udah di counter lagi. Jadi semua suara kritis di semua forum dan arena akan dibuat tidak berdaya. Nah, kenapa itu? Karena cengkramannya kuat. Sangat kuat ya. Cengkraman oligarki ini kuat. Tanpa cengkraman yang kuat itu sulit. Nah, di tingkat dunia sebenarnya kita melihat cengkraman yang kuat dari kepentingan bisnisnya Trump dengan teman-temannya itu. Ini juga sama oligarki. Itu menarik gitu. Tapi oligarki internasional. Nah, kemudian dia main ngancam, dia culik itu siapa? Maduro. Dia culik Maduro. Orang Jawa Timur itu. Dia ancam dia ancam Greenland, dia mau caplok. Itu karena kepentingan oligarki. Betul. Kepentingan oligarki internasional ini juga udah mencengkram dunia ini begini. Udah sulit. Nah, penantang yang sangat potensial bukan Rusia, Iran, Cina. Cina udah. Penantang yang sangat potensial itu Cina dengan kalkulasi Konghucunya yang sangat hati-hati. Dia sudah mempunyai visi tentang dunia after Trump, the world after Trump. Itu mereka udah punya visi sampai di situ. Nah, sehingga yang saya harap dari tingkat dunia ini, Cina ini memang makin kuat dan bisa mengcounter. Kayak Huntington lah. Prediksi Huntington kan gitu. Class of itu. Ya, ada Konghucu. Tapi kita tahan di situ, Bro. Karena nanti kita akan podcast berapa seri, tapi menarik gitu. Kita akan simpan itu. Kita Bikin podcast lagi kan. Nah, jadi teman-teman 1 juta likes, kita bikin episode baru lagi. Tapi harus 1 juta. Iya, karena jarang-jarang ketemu sama Pak Tamrin yang multi, ya kan. Oke, saya rasa demikian dulu Pak Tamrin. Terima kasih. Terima kasih. Udah undang. Terima kasih. Kita ketemu lagi di Suara Publik LP3S berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.